Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Popolo, sesuai dengan judul video kali ini aku mau menceritakan satu setan yang berjubah dokter. Cerita kali ini berhubung dengan satu orang yang bernama John Charles Cutler. Orang ini merupakan orang kelahiran tanggal 29 Juni tahun 1915. John Charles Cutler ini merupakan dokter yang bekerja di bawah kayak Kementerian Kesehatan gitu. Dan ini dia itu sangat tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana caranya menggunakan penisilin untuk menyembuhkan sifilis. Di sini mungkin Polo bingung, penisilin kok kayaknya tahu, sifilis juga kayaknya tahu. Tak beritahu biar lebih jelas. Penisilin merupakan salah satu jenis antibiotik yang membunuh bakteri-bakteri jahat ataupun bakteri-bakteri yang tidak kita inginkan di dalam tubuh kita. Sedangkan sifilis, mungkin Polo udah tahu, itu adalah penyakit seksual. Nah, mungkin di sini ada yang bingung. Lah terus yang mau diceritakan apa Mas Hanson? Ada penisilin, ada sifilis, ya tinggal dipakai toh. Mungkin ada yang bertanya kayak gitu. Dan karena kita lagi cerita masa-masa tahun 1940 hingga 1970-an, waktu itu sifilis lagi marah-marahnya tapi nggak ada obatnya. Dan pada waktu itu kalau seseorang terkena sifilis, pilihannya itu cuma dua. Yang pertama, menunggu sembuh dengan antibodi sendiri, atau pilihan kedua yaitu pergi diobati ke dokter, namun obat yang digunakan oleh dokter sendiri pada waktu itu adalah arsenik. Kalau nama kimianya adalah AS. Namun arsenik ini adalah salah satu bentuk kimia yang juga berbahaya untuk tubuh kita. Jadi bisa dibilang ini juga bisa berakibat fatal pada pasiennya. Jadi diobati pun juga bahaya, nggak diobati ya bahaya sebenarnya, tapi ya nggak ada cara. Dan pada waktu itu, sifilis ini dianggap kayak penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan sebenarnya penisilin itu ditemukan sama orang lain lagi yang bernama Alexander Fleming. Nah, Alexander Fleming ini adalah orang yang menemukan penisilin, tapi waktu itu masih belum tahu gimana caranya penisilin ini bisa dimasukkan ke dalam tubuh dengan baik. Kalaupun dimasukkan ke dalam tubuh, biasanya penisilinnya itu cuma aktif selama 30 menit sehingga masih belum terlalu efektif. Jadi bisa dibilang penyakit ada, obatnya ada, cara pengobatan ada, tapi ini masih belum lengkap gitu loh puzzle-nya. Kalau misalnya penisilin ini bisa digunakan ataupun tahu caranya menggunakan penisilin ini kepada pasien, sebenarnya masalahnya selesai. Namun kondisinya tidak seperti itu. Istilah di rumah ada bahan-bahan yang bisa dimasak, tapi nggak ada orang yang bisa masak kayak gitu. Karena kondisinya kayak gitu, John Charles itu jadi pengen tahu banget gimana caranya bisa menyembuhkan sifilis ini. Nah, untuk menyembuhkan penyakit ini artinya apa? Dia sendiri harus tahu betul bagaimana penyakit sifilis ini. Ya toh, kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita harus tahu betul yang membuat ini menjadi masalah apa, cara menyelesaikannya apa, apakah ada cara untuk tidak menyelesaikan masalah. Ya kan, kita harus tahu betul situasinya ya toh. Dan kalau mau bikin obat, sama kayak COVID saat ini, gimana? Mau bikin obat susah banget toh, bikin vaksin pun lama banget. Dan kalaupun udah ada obatnya, kita sendiri kayak pikir 2 kali. Tes uji keamanannya udah lewat belum? Atau jangan-jangan masih terlihat aman, ya kan? Dan pada waktu itu, John Charles itu mikirnya gini, kalau misalnya aku ini bisa bertemu dengan banyak orang yang terkena sifilis, kayaknya mudah deh buat aku untuk nyelesain masalah ini. Kan tinggal tak periksa satu demi satu, tak kumpulkan datanya, dan juga tak teliti. Tapi gimana ya caranya? Banyak yang kena, tapi nggak ada cara untuk bertemu dengan banyak orang, kayak gitu. Dan waktu dia lagi mikir gitu, dia itu mendengar satu berita bahwa ada satu daerah di Alabama yang katanya pasien sifilisnya itu cukup. Dan lebih spesifiknya lagi adalah daerah Macon atau MACON. Tapi orang-orang di daerah sini itu disebut Tuskegee. Makanya kejadian kali ini disebut kejadian Tuskegee. Oke? Nah, sekarang tak jelaskan tempat yang namanya Macon ini. Tempat yang namanya Macon ini bahkan bisa dilihat sebagai tempat yang disebut Black Belt. Black Belt di sini bukan Black Belt waktu kita judo, taekwondo, bela diri, bukan. Please yo, di sini jangan ada yang komen, Mas, Black Belt itu untuk bela diri. Ojo lo yo, wis tak bilangi. Lanjut. Black Belt di sini sebenarnya lebih mengartikan bahwa orang-orang yang tinggal di daerah sini adalah orang-orang berkulit hitam. Seperti yang udah tak sampaikan, orang-orang yang tinggal di sini adalah orang-orang berkulit hitam. Udah gitu,
tingkat ekonomi mereka itu tergolong rendah, makanya tingkat higienis juga rendah, tingkat pendidikan juga rendah, dan mayoritas dari mereka itu bekerja sebagai petani yang pinjam lahan orang. Jadi bukan petani yang punya lahan sendiri, tapi dia bekerja buruh sebagai petani. Nah, di sini John Charles itu mikir, kalau misalnya aku ke sana dan bilang kalau aku mau ngasih pengobatan gratis, kayaknya orang-orang bakal ikut deh. Kan kalau kayak gitu, orang-orang yang terkena sipilis bakal datang semua ke aku, mudah banget buat aku untuk periksa. Nah, dia mikirnya kayak gitu. John Charles langsung berangkat ke sana dan benar-benar membuka tempat konsultasi gratis seperti yang udah dia rencanakan. Dan juga seperti yang diharapkan, orang-orang yang terkena sipilis itu langsung pada datang. Kenapa Mas Ancol orang-orang ini kok datang ke dokter ini? Kan di tempat situ juga ada dokter ya toh. Nah, selain konsultasi gratis, Charles ini juga menawarkan, kalau kamu misalnya mau diobati sama saya, pertama, biaya transport juga tak sediakan, tak kasih, tak support biaya transportasi. Kedua, biaya makan juga tak kasih. Di hari kamu datang ke rumah sakit, kamu periksa, tak kasih juga makan, uang makan. Dan di luar itu diperkirakan juga ada bantuan-bantuan lain yang ditawarkan kepada pasien-pasien di daerah itu. Sebelum lebih lanjut, orang-orang yang terkena sipilis itu kulitnya itu agak kayak ada benjolan-benjolan gitulah, kayak ada, kalau diperhalus kayak jerawat banyak gitu ya. Orang-orang yang terkena sipilis ini datang ketemu John Charles, tanya, ini saya kenapa? John Charles bilang kayak gini, oh di dalam tubuhnya Bapak saat ini ada darah yang tidak bagus. Dia itu bilangnya bad blood. Nah, ini darahnya tinggal dikeluarkan aja, kalau enggak bahaya buat kesehatan Bapak. Nah, dia bilang kayak gitu. Jadi Pak, ini prosesnya tinggal kita keluarkan, tidak perlu khawatir, dan juga bakal saya kasih suntikan obat biar Bapak cepat sembuh. Nah, dia itu selalu bilangnya kayak gitu. Karena kalau dipikir, apa alasannya orang-orang itu untuk tidak datang ke rumah sakit ini? Biaya transportasi dikasih, biaya makan dikasih, dan juga diobati gratis. Sesuai yang diharapkan oleh John Charles, orang-orang akhirnya ngantri dan datang ke rumah sakit. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah John Charles itu tidak pernah mengobati seorang pun di situ. Karena tujuan aslinya John Charles adalah mengamati apa yang terjadi pada manusia ketika mereka ini terkena penyakit sipilis, bukan bagaimana mengobatinya. Karena dia ini lebih ingin memahami penyakitnya gitu. Jadi setiap kali orang datang, dibilang dikasih obat, tapi sebenarnya itu cuma suntikan vitamin sebatas zat besi gitu. Jadi zat besi ini kan cuma untuk membantu tubuh kita buat membuat darah ya. Jadi cuma dikasih suplemen-suplemen yang tidak bisa mengobati penyakit itu. Dan orang-orangnya itu bisa dibilang dibiarkan dan cuma diamati, kayak dieksperimen aja gitu loh. Udah gitu, dia itu kan tadi bilangnya ada bad blood ataupun darah buruk ataupun darah jahat yang harus dikeluarkan. Dan dengan alasan itu ada beberapa pasien yang dibawa ke ruang operasi dan cairan tulang belakangnya itu diambil menggunakan suntik tanpa dibius. Bayangkan betapa sakitnya. Aku dulu pernah operasi lutut, jadi dibius tengah badan ya, dari pinggang ke bawah. Suntikan di tulang belakang itu sakitnya setengah mati, bahkan aku nggak bisa duduk untuk 5 hari ke depannya gitu setelah operasi. Bayangkan disuntik tanpa bius, udah gitu cairannya diambil. Nah, cairannya ini diambil kenapa? Karena si Charles ini berpikir bahwa di dalam cairan itu pasti ada kandungan bakteri sipilis sehingga bisa diperiksa lebih lanjut. Dan masalah yang lebih besar lagi, semua eksperimen ini dilakukan tanpa persetujuan ataupun pengetahuan dari pasien. Jadi pasiennya itu ngira diobati, padahal dia itu cuma diamati dan digunakan untuk eksperimen. Dan diakibatkan kejadian ini, 400 orang itu meninggal hanya untuk eksperimen. Ya karena nggak diobati, ataupun tidak ada upaya untuk mengobati gitu. Kalau misalnya berhenti di sini, mungkin mending. John Charles yang udah mulai tahu tentang penyakit ini, dia itu mikir, aduh kayaknya dikit lagi, aku tahu lebih dikit lagi kayaknya bakal sempurna nih. Aduh, ini kan orang-orang yang terkena sipilis ya udah terkena. Kalau orang-orang yang belum terkena terus kena, perubahannya kayak gimana ya? Aku pengen tahu deh gitu. Nah, sekarang dia itu pengen mencari orang-orang sehat
yang bisa dikenakan penyakit sipilis. Dia ini mulai berpikir, di mana aku bisa melakukan ini? Kalau di Amerika ini nggak boleh dan bisa jadi ketahuan, enaknya kemana? Dan di saat itu dia kepikiran satu ide lagi, yaitu pergi ke negara Guatemala. Guatemala itu ya di sini lokasinya. Nah, rencana yang dibuat oleh si Charles ini adalah pergi ke salah satu penjara yang ada di tempat itu ataupun di Guatemala, dan di situ dia mencari tahanan-tahanan yang bisa digunakan untuk eksperimen. Nah, di sini Polo-Polo mikir, "Loh Mas, yang mana ada orang yang mau digunakan untuk eksperimen, apalagi di luar negeri, ya nggak bisa Mas." Nah, waktu itu Guatemala itu kondisinya pemerintahnya cukup diintervensi banyak oleh pemerintah Amerika, dan di luar itu John Charles pun menyokok pekerja ataupun karyawan-karyawan di penjara untuk membantu dirinya melakukan eksperimen ini. Nah, yang dia lakukan apa? Dia meminta tahanan-tahanan yang baik, tahanan-tahanan yang nurut, yang tindakannya itu udah nggak aneh-aneh. Nah, disuruh dikumpulkan di satu tempat, yang laki-laki ini ya. Terus dibilangi, saya adalah Dr. John Charles dari Amerika. Saya mendengar bapak-bapak di sini adalah orang-orang yang baik, dan untuk eksperimen saya bakal memberikan sedikit hadiah untuk bapak-bapak yang ada di sini. Jadi silahkan nikmati hadiah yang sudah saya sediakan. Nah, dia bilang kayak gitu. Polo-Polo juga pengen tahu hadiahnya apa. Hadiah yang diberikan oleh John Charles ini bisa dibilang bukan hadiah, sebenarnya malah petaka. Dia menyediakan perempuan-perempuan yang udah terkena sipilis kepada laki-laki tahanan yang sehat untuk mengkontaminasi mereka dengan penyakit sipilis melalui hubungan seksual.